kondisi sekarang bisa dikatakan bahwasanya sudah tepat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya rusaknya suatu negara karena rusaknya suatu pemimpin. Jadi rusaknya pemimpin itu disebabkan juga karena ulama. Jadi ini sudah terjadi sekarang. Jadi kalau kita berharap sama Pak Prabowo di saat rakyat meneriakkan bahwa adili Jokowi, dia mengatakan bahwasanya hidup Jokowi. Terus kita mau berharap sama siapa? Kan seperti itu. Kondisi negara kita sekarang karena 10 tahun yang lalu itu dirusak oleh Jokowi. Itu saja. Seperti itu logikanya. Mulai dari konstitusi semua dirusak. Iya kan? Polisi dikangkangi, KPK dikangkangi. Itu kenyataan, itu realita. Kita tidak bisa bilang bahwasanya negara kita ini baik-baik saja sekarang. Tidak bisa. Itu realitanya. Rakyat, berapa banyak rakyat yang sekarang bunuh diri karena tidak bisa makan? Berapa banyak rakyat yang tidak mendapatkan pekerjaan? Bukan mendapatkan pekerjaan, tetapi sudah punya pekerjaan malah di PHK. Itu realitanya. Itu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya negara kita baik-baik saja. Kemudian semua dirusak, mulai dari pendidikan kita dirusak, hukum kita dirusak, korupsi merajalela, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya coba korupsi itu dikasih masuk sebagai budaya Indonesia. Malu nggak kita? Malu. Kita negara kaya, negara ini, tetapi rakyat kita berapa banyak yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pemimpinnya yang korupsi, pemimpinnya yang kenyang. Bahkan ibaratnya 10 orang saja di negara kita yang memegang kekayaan itu. Para oligarki 9 dan satunya masyarakat, itu hitungannya. Kan seperti itu. Nah sekarang, sebenarnya solusi apa nih yang kita yang harus kita lakukan? Sehingga masyarakat sekarang apatis, revolusi aja. Ngapain? Kita tidak bisa banyak berharap sama pemerintah. Nah pertanyaan saya adalah kepada Bapak Mahfud, ketika 98 dulu ada Pak Amin Rais yang menggerakkan bahwasanya memang negara kita tidak baik-baik saja, kita harus keluar dari kondisi ini. Nah sekarang pertanyaan saya bagi Pak Mahfud, saya berharap, saya pribadi, saya berharap hanya kepada Bapak mungkin untuk bagaimana betul-betul idealisme ini mengatakan bahwa ini benar, ini salah, ini langkah yang harus kita ambil, ini harus langkah yang tegas. Karena tidak bisa, sekarang pemerintah kita omon-omon saja, 3 juta perumahan. Dengan persyaratan harus gajinya 12 juta, UMR saja 5 juta. Di mana sih logikanya? Itu ceritanya kan seperti itu. Jadi intinya bagaimana Pak Mahfud, apakah Bapak, saya pribadi ya, saya berharap sama Bapak untuk mengambil posisi seperti Pak Amin Rais untuk bagaimana menggerakkan, memberi pencerahan, mengambil langkah yang besar untuk negara kita. Saya berharap, saya pribadi ya, saya berharap kepada Bapak untuk bisa menggerakkan itu. Apa plus dan minusnya? Kemudian masalah pendidikan, ketika rektor, masa pemerintahan Jokowi, rektor itu diganti, yang memilih itu adalah menteri dan disetujui oleh presiden. Ini pasti kebijakan yang diambil karena dia mau mengangkangi lagi. Sama dengan sekarang, rektor UGM sudah tidak bisa berkata apa-apa karena mungkin kebijakan yang diambil dulu ada rasa balas budi. Nah coba sekarang pendidikan diperbaiki lagi. Jangan lagi rektor itu dipilih oleh presiden. Kenapa? Karena yang tahu integritas, kualitas rektor itu ya pasti para senat-senat. Loh kok ini dilempar ke presiden? Karena ada maunya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.